شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك سيأتي على أمة زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم آمرة وهي خراب من الهدى علماؤهم سر من تحت عظيم السماء من عنده تخرج الفتن وبهم تعود. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ada sikap yang terbaik bagi seorang hamba yang bertauhid kepada Allah, seorang hamba yang telah meyakini bahwa dalam perjalanan waktu dengan silih bergantinya hari demi hari, bulan demi bulan, sesungguhnya semakin mendekatkan dirinya kepada jadwal kepulangannya kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang hamba yang bertauhid kepada Allah tentunya dalam menyikapi waktu yang singkat dia akan mempersiapkan bekal yang terbaik untuk dia bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah memperingatkan kepada kita dalam Al-Quran, wa tasawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairat zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bekal yang terbaik, inilah bekal yang memisahkan derajat manusia di hadapan Allah. Karena Allah menempatkan derajat seorang hamba di sisinya. Allah tidak melihat daripada status sosialnya, Allah tidak melihat daripada keturunannya, Allah tidak melihat daripada tinggi pangkat jabatannya, tapi yang menjadi dasar Allah menempatkan seorang hamba di sisinya, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, melalui mimbar Jumat ini saya mengajak kepada hadirin semua untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini merupakan Jumat yang terakhir di bulan pertama di tahun 1443 Hijriah. Jumat terakhir di bulan Muharram, bulan yang kita kenal dengan bulan Hijrah. Hijrah artinya berpindah, berangkat dari satu kelemahan menuju kepada kekuatan, berpindah dari suatu ketidakberhasilan menuju ke jalan untuk mencapai keberhasilan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersama dengan para sahabat ketika beliau melaksanakan perjalanan hijrah. Beliau meninggalkan kota Makkah menuju ke Madinah untuk mempersatukan dua kaum Muhajirin, kaum yang ikut dengan Rasulullah SAW dari Mekah, disatukan dengan kaum Ansar, kaum yang menunggu baginda Rasul untuk membangun Islam. Karena pada waktu itu keadaan Islam, keadaan Rasulullah SAW dan para sahabat di Mekah itu sudah sangat terjepit. Bahkan petinggi-petinggi kaum kafir Quraisy itu menghadiahkan, siapa yang mendapatkan Muhammad hidup atau mati, maka saya akan hadiahkan 200 ekor unta. Maka diperintahkanlah oleh Allah Rasulullah untuk hijrah dari kelemahan yang ada di Makkah untuk membangun suatu kekuatan di Madinah dengan mempersatukan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu yang dapat kita petik dari hikmah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau bersama dengan para sahabat rela meninggalkan kampung halaman, rela meninggalkan tanah kelahirannya di Mekah. Untuk apa? Untuk mempertahankan yang dikatakan akidah. Beliau rela meninggalkan salah keluarga yang tidak sekeyakinan dengan beliau untuk pindah menuju ke Madinah bersama dengan orang-orang yang ingin memeluk Islam secara kafah. Karena akidah ini merupakan fondasi dalam agama kita. Ketika akidah itu kuat, maka insya Allah tidak akan mudah diombang-ambing oleh orang-orang yang akan menghancurkan keislaman kita. Tetapi ketika akidah kita itu lemah, maka saya yakin dan percaya kita akan mudah untuk diombang-ambing oleh orang-orang yang membenci Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat di akhir-akhir zaman sekarang, mungkin tidak salah, inilah ciri-ciri daripada zaman yang pernah disampaikan baginda Nabi kepada kita, di mana kelemahan pada zaman itu, kelemahan Islam sudah mulai terasa, sudah mulai muncul, sehingga kata Nabi menyampaikan kepada kita sebagai peringatan. Kata beliau, yusiku saya atiya ala ummati samanun, akan terjadi satu zaman nanti kepada umatku, la yabqa minal Islam illa ismu, Islam ada tetapi hanya tinggal namanya. Wa la yabqa minal Quran illa rasmu, Al-Quran ada tetapi hanya tinggal tulisan. Masajidul amiratun wa hiya harabun minal huda, masjid yang indah, megah, dibangun dengan biaya yang mahal tetapi kosong daripada hidayah. Ulama umum sarrun man ta'ati sama min indikil takhrujul fitanu wa fihim ta'uhu. Dan ulama-ulama yang ada pada waktu itu, kata Nabi, adalah ulama-ulama yang jahat perangannya. Inilah yang kita takutkan. Ketika kita sebagai seorang Islam harus hijrah, ketika kita meyakini diri kita bahwa keislaman saya ini belum kafah, belum seutuhnya, belum sempurna, mari kita mengambil momentum daripada Muharram ini untuk hijrah. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bayang-bayangan daripada zaman itu seakan-akan terasa sudah kelihatan, Pak. Di zaman sekarang sudah banyak di antara kita, saudara-saudara kita, sekeyakinan seagama. Ketika kita tanya, agamamu apa? Dia jawab Islam. Kata saya Islam. Tetapi ketika dituntut bagaimana itu Islam, dia tidak tahu. Jangankan untuk melaksanakan rukun-rukun daripada Islam yang ke bawah, yang menjadi
menjadi dasar saja dalam Islam, yakni pengucapan dua kalimat syahadat, pun masih banyak saudara-saudara kita di zaman sekarang yang masih terbata-bata. Padahal inilah akidah, inilah fondasi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, karena mangkasa lagi minta berpulita keyakinan yang diperjuangkan oleh Nabi dan para sahabat, sehingga beliau rela meninggalkan tanah kelahirannya, maka rela meninggalkan sanak keluarga yang tidak sekeyakinan untuk hijrah ke Madinah, untuk pertahankan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Imam Al-Ghazali mengatakan, tidak ada hidup yang paling indah kecuali hidup dalam satu keyakinan. Tidak ada perjuangan yang paling indah kecuali berjuang mempertahankan satu keyakinan. Dan tidak ada mati yang paling indah kecuali mati dalam satu keyakinan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wala yabqa minal Qur'an illa rasul. Al-Quran ada tetapi hanya tinggal tulisan. Ketika kita tanya orang-orang Islam di zaman sekarang, Al-Quran ada di rumahmu, mungkin jawabannya sama, iya. Tapi ketika kita tuntut, apakah Al-Quran itu senantiasa dibuka? Masih tanda tanya. Bahkan orang-orang tua kita dulu, Pak, inilah bedanya keadaan dulu dengan sekarang. Orang-orang tua kita dulu di kampung-kampung, Pak, alhamdulillah terasa banyak orang Islam. Kenapa? Ketika kita memasuki satu kampung yang mungkin penerangan di rumahnya hanya lampu strobing, lampu pelita, tetapi alhamdulillah terasa banyak orang Islam dalam kampung itu. Kenapa? Hampir tiap malam ketika kita masuk sebuah kampung, setiap habis maghrib, hampir semua rumah terdengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan di dalamnya. Sekarang penerangan luar biasa, tapi ketika kita memasuki satu kampung, hampir terasa tidak ada orang Islam. Kenapa? Syukur-syukur kalau kita masih dapatkan 1, 2, 3 rumah dalam setiap kampung yang tiap malam dibacakan Al-Quran di dalamnya. Al-Quran ada tetapi hanya tinggal tulisan. Bukankah ini yang dititipkan Nabi kepada kita? Jika engkau ingin selamat, jika engkau ingin mendapatkan kebahagiaan, taraktu fikum amrayn lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnat rasulih. Rasulullah tidak meninggalkan kekuasaan yang besar. Rasulullah tidak meninggalkan harta untuk kita, tapi apa yang dia wasiatkan kepada kita? Kitab Allah. Aku titipkan kepadamu 2 perkara yang ketika engkau berpegang teguh kepada keduanya, maka engkau tidak akan mendapatkan kesesatan. Artinya engkau akan selamat dunia dan akhirat. Apa itu? Pertama, Al-Quran, kitab Allah. Namun fenomena yang kita lihat di zaman sekarang, na'udzubillah min dzalik, terkadang orang lebih cenderung buka Android, orang lebih cenderung buka HP-nya, hampir tiap hari dibuka, bahkan dia bawa pergi tidur. Tapi Al-Quran yang merupakan kitab sucinya, syukur-syukur kalau dalam 1 hari 1 malam kita buka dan kita baca. Yang ketiga kata Nabi, masajidul amiratun wa hiya arabun minal huda. Masjid yang indah, megah, dibangun dengan biaya yang mahal tetapi kosong daripada hidayah. Kenapa? Tidak ada jamaah. Padahal masjid itu Allah turunkan kepada kita sebagai tempat ketika masjid itu diramaikan, ketika masjid itu dipenuhi dengan jamaah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah akan menurunkan berkah dan hidayahnya kepada kita semua. Bukan hanya orang-orang yang datang memakmurkan, tetapi semua yang ada di sekitar orang-orang yang memakmurkan masjid.
maka insya Allah akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, kalau membentuk bulan Muharram ini hijrah kita mari. Kalau selama ini Islam kita masih hanya tinggal nama, kalau Islam kita masih tinggal nama, mari kita hijrah kepada Islam yang sesungguhnya. Kita perbaiki, kita punya syahadat, laksanakan sholat yang merupakan kewajiban 5 kali sehari semalam, puasa, zakat, ketika diberikan kemampuan laksanakan haji ke Makkahul Mukarramah. Al-Quran yang selama ini mungkin kita masih terbata-bata sebagai kitab suci kita, pedoman kita, mari kita lancarkan, lalu kita mengkaji, lalu kita amalkan Al-Quran. Karena ketika Al-Quran kita jadikan sebagai iman, maka Al-Quran akan membawa kita masuk ke dalam surga. Dan yang terakhir, masjid yang merupakan pusat dari persatuan agama Islam, mereka senantiasa kita makmurkan agar supaya kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sallim wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم آمين للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعواك يا الحاجة. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتحسنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن تكيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.